أيها الحاضرون، نستمع بعده إلى الخطبة العلمية التي سيلقيها فضيلة الدكتور عبد الرحمن مسنو حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Abdul Rahman Misno. Beliau selaku Direktur P3M STIT Sirajul Falah Bogor. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadzal ma'had al-mubarak. The first, let's thank to our God. He is Lord of the world. Peace and praise to be constant to the true idol, the last messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all companions and all followers until to the dawn day. The Honorable Musrif Al-Am Lajnah yakni Al-Musyarakah fi Jakarta, wa aidan Mudir Al-Ustaz Dr. Haryanto Abdul Hadi hafidhahullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman, satu dari tanda-tanda kebesaran dan juga tanda-tanda dari keimanan seseorang. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyyana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ladies and gentlemen, brother and sister, extremely I am happy today because today I am seeing our future. I am future in all of you, specifically in the graduator today. Hari ini saya sangat berbahagia sekali. Kenapa? Saya melihat bagaimana masa depan itu ada di depan saya. Sebuah masa depan yang akan membawa kepada perubahan, baik itu dari perbaikan akidah, perbaikan syariah, dan juga perbaikan muamalah. Dan tentu saja sebagai seorang muslim yang kita berada pada negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus bangga
Tetapi kebanggaan itu bukanlah sesuatu yang harus juga dibanggakan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana diri kita, utamanya adalah wisudawan saat ini menyiapkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk ghad. Al-ghad fi hadhihi al-ayah bimakna badal yaum atau mungkin usbu al-qadim atau mungkin badal maut. Jadi bagaimana? Yang pertama sekali adalah kita menyiapkan diri kita untuk memulai menyiapkan segala sesuatu hari ini, kemudian hari depan, dan juga tentu saja setelah kematian. Ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, hafizakumullah, ketika bicara tentang kelulusan, graduation, actually we not only talk about the happiness, not only talk about the graduation, but this is the first step for us, specifically for all graduates. Why? Because if we talk about the world today, the world is changed, and also the world is flat. So we have to prepare ourselves. Bagaimana seorang wisudawan yang sudah menjadi saat ini bisa jadi 3-6 tahun berada di kawah Chandra di Muka yang namanya Ibnu Taimiyah Islamic Boarding School. Sebuah kawah Chandra di Muka yang akan membekali Anda untuk bagaimana menghadapi sebuah masa depan. Masa depan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi bagaimana kita mampu membekali diri kita mulai dari apa yang dimaksud dengan ketakwaan. Mahwa takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Maka pesan saya adalah bagi seluruh wisudawan, bagaimana ketika kita sudah selesai hari ini, sejatinya itu adalah sebuah awal. Fa'idha farohta fansob. Apabila kita sudah selesai melakukan sebuah ketaatan, dan di ma'had ini adalah bentuk ketaatan, setelah itu bukan diam, bukan selesai, karena ini adalah sebuah akhir untuk mencapai sebuah awal yang lebih gemilang. Hadir yang berbahagia, ketika seorang wisudawan selesai, sejatinya dia sudah menyiapkan dirinya untuk sebuah masa depan. Ada banyak pilihan. The first, maybe some of you will be continue to the university, but today the university is expensive, the education is expensive. Tetapi itu tidak usah dipikirkan. Kenapa? Karena kita ada, alhamdulillah, bersyukur ya, kita masih ada orang tua kita. Tetapi salah satu dari bentuk birrul walidain itu adalah bagaimana menggunakan, memanfaatkan, dan juga mengoptimalkan setiap yang ada untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh ya bisa berprestasi, dan tentu saja diawali dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisudawan yang berbahagia, ketika kita bicara tentang sebuah kuliah, itu tadi saya katakan itu tidak mudah dan juga tidak juga murah. Karena itu kalau kita ingin melanjutkan dengan mungkin biaya dari orang tua, maka manfaatkan dalam makna
ya bagaimana menjadikan kesungguhan dari orang tua yang bekerja, yang peras keringat banting tulang itu agar kuliah kita, agar belajar kita itu betul-betul apa? Membawa keberkahan. Kemudian maybe some of you or some of you maybe will be continue to the work. Hari ini ketika bicara tentang SMA, bicara tentang aliyah atau SMK, not only about work, and this is big problem in our country. Berita terakhir menunjukkan bahwasanya apa? Gen Z, lebih dari 10.000 Gen Z itu menganggur. Kenapa? Karena they are not have innovation and also creativity. Inovasi dan juga kreativitas itulah yang akan membawa salah satunya kepada sebuah al-falah, kesuksesan. Kecerdasan IQ itu tidak cukup. Perlu adanya kecerdasan emotional question, kemudian juga spiritual question, advertise question, social question, yang semuanya itu menjadi bekal dan sudah kita dapatkan ya di pesantren Ibnu Taimiyah. Kemudian ketika inovasi dan kreativitas itu menjadi kunci, maka mau tidak mau seorang wisudawan harus menyiapkan dirinya bukan hanya dari sisi hard skill, tetapi soft skill itu menjadi penting. Berapa banyak orang sarjana yang dia itu ternyata lulusannya itu summa cum laude tapi ternyata menganggur. Ya ada yang dia itu ternyata ketika lulusannya itu adalah mumtaz, bahkan mungkin kelewat, mumtaz jidan, nggak ada ya. Nah itu tapi apa? Ternyata dia itu apa? Justru terkadang, ya terkadang itu apa? Al-kibar, batarul haq, wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain, sehingga kemudian salah satu dari kunci kesuksesan itu bukan hanya diukur dari IQ, tetapi kecerdasan sosial, networking, kemudian humble-nya kita kepada masyarakat itu juga menjadi salah satu soft skill yang harus dikuasai. Ketika bicara tentang persaingan, masa depan di sana, ya di luar sana berbeda dengan apa yang ada di pesantren. Pesantren adalah satu tempat di mana kita itu dilatih disiplin untuk menyiapkan diri kita ke depan. Mungkin di luar sana sudah tidak ada lagi batasan ketika ingin bermedia sosial. Sosial media begitu yang merebak, bahkan 7 jam sampai 7 jam 48 menit itu masyarakat di luar sana menghabiskan waktunya di depan gadget. The big question, what can we do for this phenomenon? Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang alumni dari pesantren Ibnu Taimiyah? Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang muslim yang cinta Islam dan juga tentu saja cinta NKRI? Jawabannya adalah be the amazing Muslim. Menjadi seorang muslim yang dia itu apa? Mandiri dalam masalah akidah, mandiri dalam masalah syariah, mandiri dalam masalah muamalah. Beragama kita diajarkan untuk tidak menjadi follower, untuk tidak ikut-ikutan saja dengan yang ada di masyarakat, tetapi bil ilm, dengan ilmu, bil hujah, dengan argumentasi yang logis, sistematis dan empiris. Maka wisudawan sekalian yang berbahagia, jika kita ingin memulai dari akhir, maka tetapkan the main goals in our life. Memulai dari akhir berarti pastikan tujuan kita adalah jannah wa mardotillah. Jannah wa mardotillah, salah satu dari jalannya adalah ittiba sunnatun nabawiyah,
dan ittiba sunnatun nabawiyah ini juga perlu adanya manhaj robani. Manhaj robani perlu ditambah dengan ilmu, al-ilmu yang sahih, dan ilmu yang sahih itu harus didukung oleh azam yang qawi, ya, dan juga soft skill yang mumpuni, dan semuanya berujung dari wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dari mardotillah, jannah dan mardotillah, kemudian diakhiri dengan ikhlas lillahi azza wa jalla, itu adalah our cycle life. Sehingga kemudian wisudawan dan juga hadirin yang berbahagia, ya, nasihat sendiri saya pribadi dan secara keseluruhan, ya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban. Kalau Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan al ilmu qabla al qaul wal amal, maka al amal ba'dal ilm wal qaul. Wallahu a'lam bishawab. In wajadtum sawaban wa huwa minallahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, dan mohon izin Bapak untuk tetap di panggung karena akan ada piagam penghargaan yang diberikan pesantren di Litania, dan kami undang untuk mudir pesantren di Litania Dr. Aryanto Abdul Hadi SMA untuk naik ke panggung. Cek satu. Ya, cek. Mohon izin para hadirin sekalian, sebelum menyampaikan piagam penghargaan kepada beliau, perlu diketahui beliau bagian dari Ibnu Taimiyah. Maka di awal-awal dari Ibnu Taimiyah beliau ditugaskan di mana? Di bagian dapur. Bagian dapur. Subhanallah. Sekarang itu sebagai direktur eksekutif dari salah satu lembaga pendidikan akreditasi. Masya Allah, Dr. Abdurrahman Misno, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sebagai motivasi buat antum belajar, tidak kenal lelah, tidak kenal usia, tidak kenal tempat. Belajar untuk menaikkan kualitas kita di mana saja dan dari mana saja. Barakallahu fikum. Bagi